menyaksikan program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masih dan juga Brit Hermawan. Oke, kita langsung lanjut aja nih pertanyaannya. Oke, baik. Ada nggak sih maksudnya hubungan nih antara penggunaan gadget terlalu sering dan juga pemakaian high heels terhadap cara jalan manusia? Oke, jadi kalau penggunaan gadget yang berlebihan itu memang bisa merusak postur tubuh kita. Nah, saya kasih contoh ya. Jadi misalkan kita kalau main HP nih 1 jam gitu ya, lihat Instagram atau Twitter gitu. Jadi kan postur kita jadi begini kan. Nah, 1 jam kita begini tuh bisa bayangkan kan. Jadi dari leher udah nunduk, terus bahu mengunci ya, jadi tegang. Terus kemudian otomatis ke tulang punggung belakang tadinya begini menjadi begini, kelihatan kan ya? Seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kalau itu 1 jam. Gimana kalau berjam-jam? Terus berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, jadi bisa dampaknya luar biasa. Nah, jadi makanya menyiasatinya gimana? Seperti cara apa? menyiasatinya mungkin saya bisa kasih tips kalau kita main HP gitu balas WhatsApp itu ya mungkin agak tegak seperti ini. Tapi memang aneh ya, awal-awal aneh ya. Kesannya kita kayak mau moto depan kita. Tapi sebetulnya itu untuk postur ya. Jadi bandingkan ya, kita balas WA begini dengan seperti ini. Nah itu jauh kan? Makanya ngaruh kali ya Mbak, misalnya saya suka sakit leher gitu. Iya. Oke. Sakit leher, pegel gitu. Kadang-kadang malah sampai ada yang kalau ekstrim banget sampai cedera kan? Karena terlalu cedera di tulang leher belakang gitu. Ada yang sampai seperti itu, sampai harus operasi itu ada. Waduh, hati-hati buat para bunda-bunda dan keluarga di rumah ya. Pokoknya jangan terlalu sering gitu ya menggunakan handphone dan kalaupun menggunakan handphone tuh harus dilihat juga posturnya gitu ya. Posturnya, kemudian memang disarankan juga layarnya juga besar. Jadi mungkin bunda-bunda di rumah atau yang pekerja ya bisa ditaruh di komputer, di laptop atau di komputer untuk balas chat gitu. Atau mungkin review-review Instagram. Jadi layarnya lebih besar, jadi otomatis postur kita lebih bagus daripada layar kecil kita harus begini jadinya. Gitu. Nah, kalau untuk penggunaan heels nih, apalagi kan sekarang lagi marak banget khususnya bagi kaum hawa ya. Iya. Itu gimana? Oke, jadi memang ya tidak bisa dipungkiri ya, bunda-bunda kalau ke undangan atau acara-acara resmi pasti kan lebih seru kalau pakai high heels ya. Jadi mungkin sesekali boleh ya acara-acara resmi untuk acara undangan gitu. Tapi mungkin high heelsnya kalau kami boleh sarankan pakai yang tebel sole-nya seperti wedges. Ya, jadi tumpuan berat badannya itu bisa ke spread gitu. Kalau pakai yang tipis seperti stiletto itu kan berat badannya kan agak ke depan. Nah kemudian kan itu bisa merusak tulang punggung lower back. Ya, situ seperti itu. Berarti kayak tulang ekor juga bisa ngaruh juga? Iya, di atas tulang ekor sedikit ya di sini, jadi bisa bermasalah juga. Kalau terlalu lama, apalagi sehari-hari pakai itu, nah itu tuh bisa cedera di sini. Kemudian bisa jadi yang punya bakat skoliosis ya, memang udah ada gitu. Nah itu bisa memperburuk juga. Memperburuk juga? Curve-nya bisa lebih besar nanti jadinya. Wah, aku punya nih. Nggak boleh ya jadinya ya? Iya, nggak boleh. Jadi kalau memang udah ada masalah seperti tulang belakang jadi skoliosis, kifosis atau lordosis itu memang disarankan sih ya tidak untuk memakai high heel sih untuk kesehatan ya tulang punggung ya. Wow, sangat menarik sekali. Nah, selain bisa memperlancar sirkulasi darah nih dalam tubuh, kan jalan kaki juga mampu memacu kreativitas seseorang. Bagaimana nih hubungan dari keduanya tuh? Oke, jadi itu udah banyak ya penelitian yang bilang kalau misalkan kita banyak berjalan kaki, itu otomatis kan melancarkan peredaran darah ya. Jadi otomatis pasti ke otak juga. Otak kan butuh oksigen, gitu. Kemudian apabila tercukupi oksigennya dan peredaran darah juga lancar ke seluruh tubuh, kan otomatis kan kita berpikirnya juga bisa lebih enak gitu, lebih kreatif, muncul ide-ide cemerlang. Seperti itu. Nah, tapi di luar dari penelitian, secara umum pun apabila kita berjalan tuh kita memang jadi lebih rileks sih. Ya, lebih rileks, lebih happy gitu ya. Jadi pikiran juga nggak rundet. Nah, otomatis kalau kita lagi santai seperti itu tuh tiba-tiba, oh iya dapat ide ini, dapat ide itu gitu. Itu hubungannya seperti itu.
Karena memang kita di Miracle Walking juga di-encourage berjalan sambil santai dan senyum, jadi happy. Oh, sugesti juga ya. Iya, maksudnya. jadi kita bikin happy. Oke. Nah, ada penelitian juga nih Mbak yang menyebutkan dampak dari cara jalan buruk itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan, bahkan seperti mah dan juga konstipasi atau susah buang air besar, bahkan ketidaksejajaran pada tulang belakang. Nah, tadi kan yang tidak sejajar pada tulang belakang itu udah disebut. Nah, tapi kalau kayak seperti mah dan konstipasi itu bisa dijelaskan tidak sih Mbak? Oh iya, itu juga banyak testimoni ya dari anggota-anggota kami yang sudah ikut Miracle Walking secara aktif dan rutin. Jadi ada yang sakit mah ya, perutnya sering kembung, dia nggak enak perutnya gitu ya. Nah pas coba Miracle Walking itu gas-gas yang di perut itu keluar, jadi otomatis mahnya tuh jadi berkurang jauh gitu. Jadi lebih baik. Nah, otomatis juga memang diimbangi dengan makan sehat tentunya ya. Nah, kemudian juga yang untuk susah BAB itu ada juga ceritanya. Ini testimoni datang dari eyang-eyang. Jadi ada 2 eyang sih sebenarnya. Jadi 2 orang ini cerita ke saya bahwa dari kecil tuh memang bermasalah untuk BAB. Susah gitu. Jadi harus makan sesuatu dulu, mungkin obat pencahar atau sayurnya harus ekstra banyak baru dia bisa lancar gitu kan. Jadi harus effort banget. Nah, tapi ajaibnya setelah ikut Miracle Walking 2 minggu setelahnya tuh lancar dengan sendirinya karena jalannya yang dibenarkan. Luar biasa sekali. Jadi dia merasa happy lah ya dengan progres ini. Berarti bagus banget ya untuk manfaat bagi kesehatan tubuh juga. Betul. Nah, tadi juga kan saya udah nanya-nanya nih gimana cara jalan yang baik dan benar gitu menurut dari instruktur Mbak Brit sendiri. Tapi buat para bunda-bunda di rumah nih yang mau tahu bagaimana sih cara jalan yang baik dan benar, ini dia nih cuplikannya nih. Oke, jadi Mbak Zahra kita coba ada cara berdirinya ya. Nah dari pegang ya dari tulang pinggulnya masing-masing dari sini. Nah terus lurus ke bawah. Nah itu mungkin agak rapat sedikit aja. Iya, oke. Terus lurus ke depan ya. Iya, lurus ke depan. Saya perbaiki dikit boleh ya Mbak? Oke, boleh. Oke. Ya, terus lututnya juga ini jangan ngunci ya. Kalau ngunci tuh kita menekuk susah. Kalau tahu kita pegang apa enggak, lurus tapi goyang-goyang masih bisa nggak? Nah, terus lurusin. Bisa goyang. Ya, lurusin. Terus santai. Ya, oke. Ini berdiri yang benar seperti ini. Ya. Gak usah dilihat ya kakinya. Tangan santai aja di sebelah badan gitu. Nah kemudian nanti ada aba-aba, ayunkan itu dari pangkal paha kita, ayun. Gitu. Boleh kaki mana dulu, bebas. Ya ayun. Nah itu stop dulu dari ayun. Dari ayun dulu, terus stop, jangan ngapa-ngapain. Ya op. Nah ini jaraknya kaki depan, kaki belakang itu setengah dari telapak kakinya Mbak Zahra. Jadi sebentar. Lagi. Ya pas gitu, kira-kira segitu. Nah tegak lagi, lihat ke depan sambil ayun ya. Ayun ya, oke. Stop ya. Nah dirasain dulu, ini ada berubah pegel ya. Kemudian luncurkan telapak kakinya menapak yang depan, kaki belakangnya ngangkat sedikit tapi bukan jinjit, berat badannya di kaki depan ya. Ini lurus ya, oke. Tapi badannya center. Iya. Oke. Kayak shaking ya? Iya. Shaking itu karena sol sepatunya terlalu nyaman. Oh, jadi gitu ya? Iya. Makanya sol sepatunya agak lebih keras kayak gini. Jadi pada saat carinya yang nyaman sih, Mbak. Iya, kebanyakan begitu ya. Tapi yang betul itu adalah sol sepatunya agak lebih firm. Kemudian karena pada saat seperti ini kita kan diminta untuk berhenti sejenak itu. Nah itu otot-otot terbentuk, penyesuaian terjadi. Kalau kita terlalu empuk, shaking. Oh gitu. Kerasa ya? Kerasa. Ya, kira-kira gitu. Jadi ketika berjalan ini berhenti dulu, nggak Ya. langsung begitu? Nanti ada rekamannya, itu dibenarkan dulu, baru kemudian jalan. Melangkah lagi, kira-kira gitu. Nah itu dia ya, jadi para bunda-bunda di rumah bisa praktekin nih di rumah gimana Bisa cara banget. jalannya, step by stepnya ya kan. Sampai akhirnya nanti lama-kelamaan udah terbiasa dan bisa memperbaiki postur tubuh dan untuk kesehatan juga pastinya. Betul. Nah tapi cara jalan yang benar ini apakah harus diaplikasikan setiap saat ketika kita lagi berkegiatan?
Oke, jadi ini menarik sekali. Berjalan yang benar itu memang harus dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan. Gitu. Walaupun memang ada latihan khusus dari Miracle Walking gitu 45 menit dalam satu hari, apabila dilatih rutin setiap hari itu akan menjadi bagus sekali gitu ya. Nah, tapi akan lebih baik kalau memang sehari-hari kita berjalan, anggap aja dari bangun tidur deh. Bangun tidur dari kamar ke kamar mandi itu jalannya juga udah mulai kita terapkan dengan benar gitu ya. Nah, itu lama-lama akan menjadi habit kita. Karena merubah habit yang salah menjadi yang benar itu memang nggak mudah ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu nanti akan membantu memori muscle kita untuk mengingat bahwa cara jalan yang benar secara otomatis itu harus seperti apa tanpa harus kita pikir. Awalnya kan pasti pikir dulu ya, oh jalannya harus lurus, berdirinya harus nggak boleh kemana-mana, telapak kakinya tuh awalnya mikir. Tapi dengan kita bawa habit kita sehari-hari gitu, berjalan yang benar gitu, sedikit demi sedikit, lama-lama akan otomatis aja gitu. Jadi kita udah bagus setiap harinya gitu jalannya. Tapi gimana kalau cara jalan kita udah bener nih, tapi kan karena zaman sekarang nih orang-orang udah pada punya kesibukan, akhirnya jalannya jadi terburu-buru. Nah, Iya, apakah betul. itu masih bisa dikatakan sebagai cara jalan yang baik yang benar seperti itu dengan terburu-buru tidak apa-apa? Sebetulnya sih kalau awal-awal kita belajar terburu-buru tuh tidak disarankan. Jadi mungkin kita bisa lebih baik dalam memanage waktu. Misalkan kita masuk kantor jam 9 pagi nih ya, kalau udah mulai WFO ya. Nah, mungkin ada baiknya bangun lebih pagi, mempersiapkan lebih pagi ya, supaya misalnya yang naik kendaraan umum juga misalnya dapetin keretanya juga lebih pagi juga. Jadi sehingga kita bisa jalannya tuh tidak usah buru-buru gitu. Nah, nanti kalau sudah rutin, suatu waktu memang harus agak sedikit lebih cepat tuh jalannya udah lebih benar gitu. Tapi yang paling penting adalah memori muscle-nya dulu tuh harus mengingat habit yang benarnya gimana, meninggalkan habit yang lama. Itu yang paling penting sih. Kalau usianya misalnya udah di atas 40 tahun, gimana kebiasaan jalan yang buruknya dia itu apakah bisa diperbaiki? Bisa banget. Bisa? Bisa banget. Oke, tapi sebelum lanjut nih ya para pemirsa di rumah, khususnya para bunda-bunda, pokoknya jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya ini akan membahas soal orang yang udah di atas 40 tahun ternyata masih bisa postur tubuhnya itu diperbaiki. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia.